Dampak yang lebih beresiko lagi dari tak adanya degradasi dari Liga 1 yaitu rawan pengaturan skor atau match fixing. Tak sadar diri, STY selalu jadi kambing hitam. Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 tampaknya masih menjadi tolak ukur kesuksesan seorang pelatih di Indonesia. Tak sedikit para pemangku jabatan di tubuh PSSI menyalahkan Sintayong atas gagalnya timnas Indonesia menyabet gelar juara. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, gagalnya timnas saat ini bukan semata hanya bersumber dari sang pelatih, tapi karena kinerja para pengurus-pengurus PSSI. Dikutip dari akun fakta Timnas via Instagram, Timnas akan berprestasi jika kompetisi liganya sehat, berkualitas, dan profesional. Karena para kompetisi adalah Timnas. Tragedi Kanjuruhan bukan juga karena sepenuhnya salah oknum atau pihak keamanan, tapi karena kinerja pengurus yang tak profesional dalam verifikasi stadion, bahkan mencetak banyak tiket yang di luar kapasitas stadion. Apalagi mementingkan hak siar yang menunjukkan kick-off terlalu malam. Bukan hanya timnas Indonesia, bahkan klub-klub Indonesia pun tak mampu berprestasi di AFC Cup, bahkan di zona Asia Tenggara. Ini adalah kompetisi internasional terbawah AFC. Kita tak bisa banyak berbicara di situ. 134 nyawa telah hilang, ratusan pesepak bola kehilangan pekerjaannya, ratusan orang-orang kehilangan mata pencahariannya di sepak bola. Jadi tak adil rasanya jika kata evaluasi hanya tertuju kepada timnas Indonesia dan Sintayong. Dampak buruk Liga 1 tanpa degradasi. Dampak buruk Liga 1 tanpa degradasi tentu dapat menghancurkan sepak bola di Indonesia. Pada gelaran Liga 1 musim ini sudah dipastikan tidak adanya degradasi. Sebab dari keputusan tersebut karena adanya penghentian terhadap Liga 2 oleh PSSI. Yunus Nusi yang merupakan sekjen PSSI menyampaikan bahwa keputusan pahit itu memiliki beberapa faktor. Dampak buruk Liga 1 tanpa degradasi tentu akan sangat terasa bagi atmosfer sepak bola Indonesia. Pertama, pemain tak tunjukkan potensi maksimal. Atas keputusan bahwa Liga 1 musim ini tak akan degradasi tentu akan membuat psikologis pemain minim pressure sehingga berpengaruh ke permainan. Pemain akan bermalas-malasan karena tak takut dengan zona degradasi. Mereka akan bermain santai untuk menjaga kondisi fisik demi karir jangka panjangnya. Lalu juru taktik pun akan lebih berani memainkan pemain cadangan yang akan membuat pemain utama lambat berkembang. Kedua, rawan pengaturan skor. Dampak yang lebih berisiko lagi dari tak adanya degradasi dari Liga 1 yaitu rawan pengaturan skor atau match fixing. Dengan tak adanya kekhawatiran terdegradasi, maka hanya tim-tim papan atas saja yang bermain maksimal. Hal tersebut tentu membuat tim papan bawah berpotensi untuk mengorbankan laganya untuk tim besar yang membutuhkan poin, tanpa harus takut turun ke Liga 2. Ketiga, kualitas timnas menurun. Tak adanya ancaman degradasi di Liga 1 membuat tim pelatih timnas Indonesia kesulitan mencari bakat di keseluruhan tim Liga 1. Hal tersebut karena pesepak bola di tim kecil tidak menunjukkan potensinya secara maksimal. Bahkan bisa jadi para pelatih tim papan bawah menyimpan pemain berbakatnya di musim ini agar tetap bugar dalam mengarungi musim depan. Liga tanpa degradasi, awal mula kehancuran timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang akhirnya bakal merasakan dampak terburuk dari keputusan PSSI untuk meniadakan sistem degradasi pada Liga 1 2022-2023. Pasalnya bagaimanapun juga kualitas kompetisi Liga 1 2022-2023 yang nantinya akan ikut mempengaruhi kualitas timnas Indonesia di level internasional. Dalam setiap kompetisi semua pemain berpeluang untuk menunjukkan permainan terbaiknya. Hal ini salah satunya demi mencuri hati pelatih timnas Indonesia. Tanpa ancaman degradasi, setiap klub tentu tak perlu repot-repot bersaing karena sudah dipastikan tak turun kasta. Situasi inilah yang membuat para pemain kesulitan untuk bisa memberikan permainan terbaiknya, sehingga timnas Indonesia akan kesulitan mencari talenta baru yang lahir dari kompetisi yang sehat. Begitu juga dengan stamina para pemain. Tanpa adanya degradasi, porsi latihan yang diberikan oleh klub akan kurang intens.
alhasil akan mempengaruhi stamina saat ada pemanggilan timnas Indonesia. Sejatinya demi mendapatkan timnas yang bagus dan kuat, hendaknya perlu mempunyai liga yang bagus dan berkualitas. Jika Liga Indonesia terus seperti ini, jangan harap mempunyai timnas yang bagus dan berkualitas.